Penggawa lini pertahanan Timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, berbagi cerita emosional kepada media Belanda mengenai fanatisme luar biasa dari para pendukung skuad Garuda. Verdonk menegaskan basis massa pendukung Indonesia merupakan salah satu yang paling solid dan loyal di panggung sepak bola dunia. Kelvin Verdonk sudah lama membela Timnas Indonesia. Pemain 28 tahun itu resmi dinaturalisasi pada Juni 2024 karena memiliki garis keturunan dari sang ayah yang merupakan orang Aceh. Resmi berseragam Timnas Indonesia, Kelvin mengalami banyak perubahan. Dia menceritakan aktivitasnya di media sosial semakin masif. Apalagi para pendukung banyak mengirim pesan positif di sana. Kelvin merasa bangga karena para pendukung mempunyai solidaritas tinggi. Rasa kebersamaan ini yang menjadi kelebihan utama dari supporter Timnas Indonesia. Dukungan masif dan positif ini membuat para pemain, termasuk Kelvin, merasa tak sendirian ketika sedang terpuruk. Para pemain Timnas Indonesia, terkhusus yang bermain di luar negeri, seringkali mendapat dukungan bahkan pembelaan dari Garuda fans. Hal ini membuat mereka lebih bersemangat ketika kembali berseragam Timnas Indonesia. Terdekat, Kelvin Verdonk dan kolega akan bermain di FIFA Series. Timnas Indonesia akan berstatus sebagai salah satu dari 9 tuan rumah di ajang tersebut. Mereka akan berhadapan dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts and Nevis dalam turnamen yang digelar pada Maret 2026 mendatang itu. John Herdman menyebut kekuatan Timnas Indonesia bisa menjadi berkah sekaligus kutukan dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Pelatih asal Inggris itu menyoroti besarnya dukungan publik dan federasi yang mengiringi langkah skuad Garuda. Herdman ditunjuk PSSI sebagai pengganti Patrick Kluivert di kursi pelatih kepala. Tugas yang dia emban tidak ringan, yakni membawa Timnas Indonesia menembus Piala Dunia dalam beberapa tahun ke depan. Dia menilai fondasi tim saat ini terus berkembang. Kualitas pemain dinilai meningkat seiring pembenahan yang dilakukan federasi. Menurut dia, kepemimpinan visioner menjadi faktor penting dalam membangun tim nasional yang kompetitif di level internasional. Menurutnya, dukungan fanatik dapat menjadi energi positif jika dikelola dengan tepat. Namun jika ekspektasi melampaui kesiapan tim, situasi itu berpotensi menghambat proses pembangunan. Meski demikian, Herdman tetap percaya diri dengan arah proyek jangka menengah yang dia rancang bersama federasi. Dia menargetkan perubahan signifikan dalam periode 4 tahun. Dengan dukungan federasi dan basis supporter besar, Timnas Indonesia berada dalam momentum penting. Herdman kini memikul tanggung jawab untuk mengubah potensi tersebut menjadi prestasi nyata di panggung dunia. Menurutnya, dukungan fanatik dapat menjadi energi positif jika dikelola dengan tepat. Namun, jika ekspektasi melampaui kesiapan tim, situasi itu berpotensi menghambat proses pembangunan. Pascal Struijk, yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026, ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Pecinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya, tanda-tanda Pascal Struijk segera membela Timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Football Primer. Petinggi Football Primer, Danny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela Timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan Timnas Indonesia. Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Mace Hilgers dan Kapten Jay Itse. John Herdman menyebut Timnas Indonesia sebagai tim underdog yang ingin mengukir sejarah di pentas Piala AFF, Piala Asia, dan Piala Dunia. Hal tersebut disampaikan Herdman dalam wawancara dengan ASEAN United FC. Menurutnya, segenap internal Timnas Indonesia punya ambisi dan cita-cita yang sama. Pertama, Indonesia ingin mencipta sejarah meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya pada edisi 2026 ini. Kemudian, Herdman ingin tim Merah Putih mencapai posisi lebih tinggi di Piala Asia. Jika sejauh ini pencapaian terbaik Indonesia adalah lolos babak grup, babak perempat final diburu. Selanjutnya, Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya pada 2030 mendatang.
Indonesia belum pernah tampil dalam ajang ini, kecuali atas nama Hindia Belanda. Dalam pandangan pelatih asal Inggris ini, menghidupkan mimpi sebuah bangsa sangat penting. Yang tak kalah penting juga, menyusun peta jalan menuju ke sana. Secara simbolik, Hartman menyebut kenangan lolos ke Piala Dunia 2030 akan abadi. Sebuah kenangan katanya tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan 280 juta orang Indonesia jadi impiannya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjawab soal kemungkinan perekrutan pemain naturalisasi baru dari Eropa buruan John Hartman. John Hartman sudah berkunjung ke Eropa melihat aksi-aksi pemain timnas Indonesia jelang agenda skuad merah putih dalam FIFA Series. Pada awal perkenalan sebagai pelatih timnas Indonesia, Hartman sempat menyebutkan rencana mencari pemain baru untuk dinaturalisasi. Apakah Hartman sudah membawa pemain baru yang akan dinaturalisasi dari kunjungan ke Eropa pada awal 2026? Saya belum dapat kabar ya, belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi baru, kata Arya. Dalam perjalanan ke Eropa, Hartman bertemu dengan beberapa pemain Indonesia di luar negeri seperti Dean James, Kevin Dix, dan Jay Itzes. Di saat banyak pemain Indonesia dari Eropa terbang ke Indonesia pada bursa transfer awal tahun, masih ada beberapa pemain tim Garuda yang merumput di Eropa. Selain 3 nama di atas, masih ada Nathan Chu Aon, Calvin Verdong, Emil Audero, Miliano Jonathans, dan Marten Paes. Sementara kali terakhir proses naturalisasi berlangsung pada Agustus 2025. 2 pemain yang terakhir diproses pindah warga negara adalah Miliano dan Mauro Zylstra. Ganasnya Sydney van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Sydney van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Sydney van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun, merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Musim terbaik Sydney van Hooijdonk tersaji pada musim 2022-2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2023. Sydney van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi WNI? Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fansbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel, membahas pemain keturunan plus dekat dengan orang dalam PSSI. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Sydney van Hooijdonk menyandang status itu. John Hartman menyebut timnas Indonesia sebagai tim underdog dan menegaskan ambisinya mengukir sejarah hingga lolos ke Piala Dunia 2030. Pelatih asal Inggris itu datang dengan misi besar setelah ditunjuk PSSI menggantikan Patrick Kluivert. Penunjukan Hartman terjadi usai timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Rekam jejaknya menjadi pertimbangan utama, mengingat dia sukses membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama 36 tahun. Kini, tantangan serupa ada di depan mata. Hartman diharapkan mampu mengangkat prestasi skuad Garuda, mulai dari meraih gelar Piala AFF, melangkah jauh di Piala Asia, hingga menembus Piala Dunia yang belum pernah dicapai Indonesia. Hartman menegaskan kesuksesan tidak datang secara instan. Dia menilai dibutuhkan proyek konkret yang mampu menyatukan visi pemain, federasi, dan supporter. Pengalaman bersama Kanada menjadi referensi kuat. Negara tersebut berhasil kembali ke panggung dunia pada 2022 setelah absen sejak 1986. Hartman ingin mengulang capaian serupa bersama Indonesia. Dia menilai membawa sebuah negara tampil pertama kali atau kembali ke Piala Dunia merupakan pencapaian luar biasa dalam karir pelatih manapun.